Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu receiver dengan menggunakan sistem operasi Android mendukung untuk server Forever. Keluaran dari Giant Electronics. Jadi bacaannya bukan Giant ya, ini adalah Giant Electronics. Dan sekali lagi ini menggunakan sistem operasinya adalah Android dan sudah menggunakan Android 9. Untuk harganya sendiri di pasaran saat sekarang ini adalah di kisaran 3.700.000 rupiah. Untuk link pembelian terbaik seperti biasa nanti kita sertakan di deskripsi video. Untuk receiver Giant ini tipenya adalah Giant OTT 750 4K Evo Allure dan sudah menggunakan sistem operasi Android 9 seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Untuk spesifikasinya dapat kita lihat pada bagian ini. Untuk receiver ini tentu saja sesuai dengan yang tertulis di sini sudah menggunakan resolusinya itu adalah 4K. Untuk 4K-nya sendiri FPS-nya itu sampai dengan 60 FPS. Jadi bukan 25 atau 30 FPS saja. Nah, di sini dapat kelihatan ya. Ini nanti juga bisa dibuktikan dengan melihat dari refresh rate-nya. Dan sudah mendukung untuk HEVC juga, kemudian di dalamnya sudah ada built-in Wi-Fi dan juga sudah ada built-in Bluetooth-nya. Tidak itu saja, juga banyak fitur-fitur lain yang terdapat di dalam. Tidak hanya saja gambarnya aja yang bagus, namun ini juga sudah disertakan dengan suara yang sangat keren sekali, yang sangat bening sekali, yaitu dengan adanya Dolby Atmos. Jadi ini bisa digunakan jika kita memiliki perangkat yang sudah mendukungnya. Nah, untuk kemasannya adalah seperti yang kita lihat, kurang lebih ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat apa aja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita juga mendapatkan kartu member VIP yang ini. Kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 12 bulan. Namun sangat disayangkan sekali ya, untuk klaim garansinya tentunya membutuhkan biaya yang besar. Sepertinya ini juga tidak akan terpakai. Namun tidak perlu khawatir bagi yang tertarik dengan barang bekas review kita. Untuk Giant OTT 750 Evo Allure ini kita berikan garansi selama 12 bulan. Jadi sudah kita sertakan dengan asuransi secara terpisah. Asuransi termasuk dengan garansi sebenarnya. Kemudian ini juga kita mendapatkan buku petunjuk. Nah, buku petunjuknya adalah seperti yang kita lihat. Dan saya pastikan tidak ada tulisan bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris ada. Kemudian ini adalah remote control. Untuk remote control kita hanya mendapatkan sebanyak 1 buah saja sayangnya. Seharusnya kita mendapatkan 2 ya. Apalagi ini harganya cukup mahal, yaitu di 3.700.000 rupiah. Ya, harusnya kita juga mendapatkan ya semacam ya yang kayak keyboard gitu ya, Airmos remote control dan seterusnya. Namun ini adalah sebagai remote biasa saja. Nah, baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA. Jadi untuk membukanya kita tuh tidak dengan cara digeser ke bawah, namun dicongkel ya. Ini ada bagian tempat mencongkelnya. Dan ini remote-nya saya tidak perlu ya untuk mendeskripsikannya lagi karena sesuai dengan harganya. Remote-nya sangat nyaman sekali pada saat kita tekan, sangat empuk dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan remote-remote yang lain yang sebelumnya pernah kita review. Kemudian kita juga mendapatkan antena Wi-Fi. Jadi ini bukan merupakan Wi-Fi dongle, tapi ini adalah antena untuk Wi-Fi-nya. Untuk baterai kita juga mendapatkan sebanyak 1 buah, lalu kita juga mendapatkan kabel HDMI seperti ini. Tapi sangat disayangkan, kabel HDMI-nya ternyata sudah gold plate. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini benar-benar kabel HDMI yang berkualitas baik. Jadi saya rasa tidak perlu lagi sih untuk membeli kabel HDMI yang secara terpisah. Ada tulisannya di sini high speed HDMI. Apalagi seperti yang saya katakan sekali lagi, ini sudah dilapisi dengan gold plate. Bisa kelihatan ya. Kemudian untuk adaptor bukanlah merupakan adaptor yang ringkih. Ini ada bobotnya berat, lebih berat jika dibandingkan dengan adaptor receiver Forever yang lain. Quality build up-nya juga cukup bagus sekali. Spesifikasi untuk adaptornya itu adalah output 12 volt 2 ampere. Seperti yang kita lihat pada bagian ini. EU plug-in, jadi kalau seandainya rusak ini sangat mudah untuk mencarinya, tersedia di marketplace kita. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu Giant, yaitu sekali lagi bukan Giant ya, tapi ini adalah Giant, yaitu Giant OTT 750 4K Evo Allure.
Nah, jadi ini harus hati-hati karena ini ada dua versi, ada yang menggunakan kata-kata Evo dan ada juga yang tidak menggunakan kata-kata Evo. Jadi pada saat kita ingin mengupgrade firmware-nya pun jangan sampai salah pada saat memilihnya karena modelnya adalah sama persis, tidak ada bedanya. Nah, untuk casingnya ini terbuat dari aluminium, jadi kalau seandainya kita pakai dalam jangka waktu yang lama tidak akan jadi masalah karena aluminium ini lebih cepat untuk mengeluarkan panas dan ini sangat adem sekali, dingin seperti kita masukkan ke dalam kulkas, kurang lebih seperti itu ya. Nah, pada bagian atas seperti yang kita lihat, ini ada desainnya garis-garis lurus seperti ini ya, dan kalau kita raba dengan menggunakan jari kita seperti ada teksturnya. Warnanya adalah hitam, elegan, dan lebih bagus sih kalau saya melihatnya dibandingkan dengan warnanya itu adalah silver. Tapi ini balik lagi ke masalah selera. Tapi kalau untuk warna hitam ini, kalau seandainya baret saja sedikit, tentunya itu akan kelihatan ya bekas baretnya tersebut. Namun untuk yang silver pun terlihat tapi agak tersamarkan sedikit. Tidak ada ventilasi udara ya pada sisi bagian atasnya ini ataupun pada bagian samping juga tidak ada ventilasi udara. Dan ini merupakan front panelnya. Untuk bagian front panelnya ini dalam keadaan menyala, ini LED display-nya ini adalah running text ya, berjalan seperti pada MS4030. Tapi ini sistem operasinya adalah Android. Tidak ada tombol apapun. Oh, ada, tombolnya ada di sini. Ada tombol up, ada tombol down, dan ada juga tombol powernya. Jadi ya dalam penggunaannya bisa saja sih ya kita tidak menggunakan remote control untuk fungsi-fungsi tertentu saja. Lalu ini merupakan pada bagian bawah. Pada bagian bawah seperti yang terlihat ada ventilasi udara di sini ya. Dan ini bisa kita buka. Saya akan coba buka ya. Di bagian bawahnya ini ada tempat untuk menaruh hard disk. Tapi kalau kita cek ini ada dua versi ya. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini tempat untuk menaruh hard disk, tapi sayangnya untuk soket SATA-nya tidak disertakan. Jadi disunat nih ya. Jadi kelihatan. Tapi tidak jadi masalah karena untuk hard disk-nya sendiri bisa kita pasangkan dengan menggunakan port USB yang sudah tersedia, yaitu port USB versi 3. Untuk port USB-nya ini ada sebanyak 2 buah, satu versi 3 dan yang satunya lagi merupakan versi 2. Tunernya adalah dual tuner, walaupun di sini ada tulisannya loop out yang biasanya dipakai untuk menghubungkannya ke receiver yang lain. Namun ini setelah saya cobakan, ini adalah tuner yang fungsinya adalah sama dua-duanya. Jadi ini adalah dual tuner. Kemudian ada port SPDIF-nya juga, AV out untuk televisi tabung. Jadi bagi pengguna televisi tabung tidak perlu khawatir karena ini tetap masih bisa untuk kita gunakan. Sudah pasti ada port HDMI-nya, kemudian ini ada slot untuk micro SD, dan ini adalah untuk kartu tayang, slot untuk kartu tayang ya. Dan ini adalah port untuk adaptor dan ini adalah port untuk antena Wi-Fi-nya. Jadi kurang lebih adalah seperti itu. Sementara untuk review lengkap dari receiver ini nanti akan kita buatkan video tersendiri. Baik, demikianlah semoga saja video unboxing dan review singkat ini berguna. Jangan lupa untuk terus mensupport channel kita cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.